Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 330, kebenaran terungkap. Russell menunjuk Jordan dan berkata, dengar itu. Victoria sudah lama ingin putus denganmu. Jordan Stelle, lagi pula kau adalah presiden perusahaan besar. Tidakkah kau merasa malu melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu saat kau memiliki status yang tinggi? Tamu-tamu lainnya menuduh Jordan dan menudingnya. Jordan Stelle benar-benar kekanak-kanakan. Pengantin wanita jelas tidak mencintainya lagi. Beraninya dia datang ke sini dan mengganggunya. Sungguh tidak tahu malu. Tepat sekali. Anak muda mampu mengikuti arus dan bersikap santai. Lucu sekali. Merebut pengantin wanita. Kau pikir kau sedang syuting drama seri? Pengantin wanita tidak akan pergi bersamamu. Haha. Mendengar komentar-komentar yang datang dari belakang, Jordan sangat tidak senang dan dia berbalik untuk melotot ke arah mereka. Jordan melihat Brett, yang tengah menikmati pertunjukan sambil menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya. Jordan telah menatap Brett sejak dia melihatnya. Brett berkata dengan kesal, kenapa kau melotot padaku? Aku kan tidak memarahimu. Brett berpikir, aku belum melunasi hutangku padamu karena sebelumnya kau telah mengirimku ke kantor polisi dengan benda seperti UFO terkutuk itu. Pada saat itu, Lauren menamparkan Brett dan menegur, jangan bicara omong kosong. Lauren tahu Jordan kini sedang dalam suasana hati yang buruk karena harus melihat mantan pacarnya menikah dengan pria lain. Karena itu, dia tidak ingin Brett mengungkitnya. Brett mendesah tak berdaya, menurunkan kakinya dan duduk dengan benar. Ia pun berhenti menatap Jordan. Saat Jordan melihat Lauren, suasana hatinya juga agak rumit karena terakhir kali dia menguping pembicaraan Lauren dan Victoria, Lauren mengatakan bahwa dia menyukai Jordan. Pada saat ini, Hailey, yang duduk di dekat pintu masuk, kebetulan melihat Lauren, yang juga ada di dalam. Jordan berbalik dan terus menatap Victoria. Victoria, aku tahu kau masih mencintaiku. Kau tidak bisa menipuku. Russell, yang berada di samping, menjadi marah dan membentak, Jordan Stelle, jangan berlebihan. Victoria sekarang adalah istriku. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan memanggil polisi dan menyuruh mereka menangkapmu. Jordan menatap Russell dan berseru, Russell Miller, dasar bajingan. Ayah Victoria menitipkannya padamu saat itu, tapi kau memaksanya menjadi simpananmu dan sekarang kau berani menikahinya. Apa kau punya rasa malu sama sekali? Russell juga sama marahnya. Kamu tidak pantas menyebut nama ayah Victoria. Kenapa tidak? Jawab Jordan dengan tegas. Russell mendengus dingin dan membentak, kamu tidak pantas mengetahui jawabannya. Jordan pun mendengus. Bukankah kau hanya ingin mengatakan bahwa ayahku membunuh ayah Victoria? Kata-kata Jordan mengejutkan semua orang, terutama Russell dan Victoria. Victoria tercengang, dan dia membeku di tempat. Bagaimana kau bisa tahu? Jordan berkata, Victoria, aku ingin memberitahumu bahwa ayahku tidak membunuh ayahmu. Kau salah. Tidak mungkin. Russell langsung menyangkalnya. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki kematian Norman sejak 11 tahun lalu dan saat itu, saya menerima sebuah foto yang memungkinkan saya mengetahui rupa pembunuhnya. Beberapa waktu lalu, akhirnya aku tahu kalau orang itu adalah ayah kandungmu, Rowan Stelle. Yah, kecuali kau tidak mengakui bahwa Rowan adalah ayahmu. Brett sangat gembira mendengar kata-kata Russell. Kedengarannya menarik. Tidak heran Victoria tiba-tiba putus dengan Jordan Stelle. Ternyata itu karena ayahnya membunuh ayahnya. Jordan berkata kepada Russell, Rowan Stelle memang ayahku. Russell tertawa dan berkata, lebih baik kau berani mengakuinya, dasar anak pembunuh. Jordan menamparkan wajah Russell dan berseru, tetapi ayahku tidak membunuh siapapun karena ayah Victoria, Norman Clarke, tidak mati sama sekali. Mendengar kata-kata itu, semua orang menjadi gempar lagi. Mereka berada di Houston di mana banyak orang mengenal Norman karena ia dulunya merupakan tokoh terkemuka dalam dunia bisnis di sini. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun berdiri dan berkata kepada Jordan, Pang, aku tidak peduli apakah kamu pemilik J Corporation atau orang kaya raya di industri makanan siap saji. Jika kamu berani bercanda tentang Norman, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang lain juga berdiri dan menegur, benar sekali, Norman telah menolong banyak dari kita. Tanpa bantuannya saat itu, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Norman jelas cukup populer dan memiliki banyak koneksi. Brett berkomentar dengan kagum, Norman telah meninggal selama 11 tahun, dan masih ada orang yang membelanya. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Martin, yang duduk di meja yang sama, menyeruput tehnya dan berkata, Norman memang sosok yang terkenal. Dulu dia seorang programmer, jadi keterampilan dan penilaiannya luar biasa. Kita dapat menikmati teknologi 5G saat ini berkat perencanaan strategis yang dilakukan Norman 15 tahun lalu. Dialah yang membuat bos Huawei menginvestasikan setidaknya 10% dari hasil penjualan untuk penelitian dan pengembangan, yang menghasilkan keunggulan kompetitif yang kuat yang dinikmati Huawei saat ini.
Mendengar perkataan Martin, keluarga Howard mulai memahami Norman dan merasa bahwa kematiannya sangat disayangkan. Mereka merasa sangat disayangkan bahwa orang yang berbakat seperti itu telah dibunuh. Victoria juga jadi sangat marah karena dia tahu Jordan bukan tipe orang yang suka bercanda. Jordan, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu, ayahku tidak meninggal? Russell langsung berkata, Victoria, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mengarang kebohongan untuk menghentikanmu menikahiku. Namun, Victoria tidak berpikir demikian. Saat itu, mereka tidak sempat melihat jenazah ayah mereka dan sejak saat itu ia bertanya-tanya apakah ayahnya masih hidup. Pada saat ini, Jordan mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menunjukkan kepada Victoria foto Norman yang diambil baru-baru ini. Victoria, aku tidak berbohong padamu. Lihat, ini foto terbaru ayahmu. Saat melihat foto itu, Victoria menutup mulutnya karena kesal, lalu meraih ponsel dengan kedua tangan untuk melihat foto itu. Ia mulai menitikkan air mata tanpa henti saat melihat wajah yang dikenalnya namun tidak dikenalnya. Ayah masih hidup. Mustahil. Russell juga meraih ponselnya. Pada saat itu, dua pria parubaya yang berbicara untuk Norman juga naik ke panggung untuk melihat foto tersebut. Mereka semua langsung mengenali Norman. Ya, itu Norman. Norman tidak mati. Syukurlah. Akan tetapi, Russell tidak mau mempercayainya. Dia berkata kepada Jordan, Jordan, fotomu ini pasti sudah disunting secara digital untuk meniru penampilannya setelah 10 tahun. Benar. Jordan membungkuk dengan dingin. Russell Miller, mengapa kau begitu takut? Apakah kau khawatir jika ayah Victoria tidak meninggal, dia akan kembali untuk membalas dendam padamu? Jika Norman mengetahui bahwa Russell telah menipu dan memaksa Victoria muda untuk menjadi gundiknya, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kau bicara omong kosong. Russell langsung membantah. Norman adalah dermawan besarku. Jika dia benar-benar masih hidup, aku akan sangat bahagia. Apakah kau membawanya ke sini? Jordan tidak menjawab Russell dan malah melangkah ke atas panggung dan memegang tangan Victoria. Victoria. Jordania. Jordan tidak dapat menahan diri lagi dan mencium Victoria. Victoria juga berinisiatif mencium Jordan. Mereka mulai berbagi ciuman penuh gairah di pernikahan Russell.